Film dimulai di sebuah lapangan basket, di mana ada sepasang saudara bernama Kenny dan kakaknya bernama Anthony yang lagi melakukan pertandingan basket bersama timnya. Dengan dilatih sama pelatih yang juga merupakan ayah mereka berusaha mengalahkan tim lawan. Ketika waktu udah mau habis dengan kalah selisih 1 poin dari tim lawan, Kenny lebih percaya sama Anthony untuk memasukkan bolanya ke jaring. Tapi naasnya dia gagal untuk memasukkan bola, dan akhirnya timnya Kenny pun kalah. Meskipun begitu, ayah mereka gak marah akan hasil mengecewakan itu, dan tetap menyemangati mereka untuk bermain yang lebih mantap lagi, serta meminta mereka untuk tetap bersatu sebagai saudara. Karena dengan begitu, apapun bisa terjadi di pertandingan basket. 10 tahun kemudian, Kenny dan Anthony udah kuliah, dan udah masuk ke tim basket profesional bernama Huskies, serta melakukan pertandingan-pertandingan dalam liga bola basket. Dalam suatu pertandingan, ibu mereka datang untuk mendukung mereka dengan membawa poster bertuliskan A dan K, yang artinya Anthony dan Kenny, sehingga mereka menjadi lebih termotivasi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Setelah memenangkan pertandingan, mereka mendekati ibu mereka, dan dia merasa ayah mereka pasti bangga melihat mereka berdua yang udah berkembang, sebagai pertanda kalau sang ayah udah meninggal. Beberapa waktu kemudian, Kenny dan teman-teman basketnya nongkrong di sebuah bar, di mana dia melihat seorang cewek cakep bernama Arsi. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan sama temannya, sehingga minuman mantapnya menjadi tumpah, sampai minuman itu mengalir terus ke arah Arsi, dan akhirnya tasnya pun basah. Merasa bersalah, Kenny mendekati Arsi untuk meminta maaf, dan mulai mengetahui kalau dia adalah reporter yang suka membuat berita tentang pertandingan-pertandingan basket di koran. Suatu hari dalam sebuah pertandingan, Kenny mengoper bolanya ke Anthony untuk dia memasukkan bola. Namun setelah dia berhasil memasukkan bola langsung ke dalam jaring, terjadi sesuatu yang gak beres yang dia alami, sehingga dia terjatuh dari jaring, dan akhirnya kepalanya pun. Alhasil Anthony menjadi cedera, dan si dokter meminta ambulans untuk datang. Jadi Kenny mau menemaninya sampai ke rumah sakit. Tapi Anthony membalas gak usah, karena Kenny dan kawan-kawan harus tetap melanjutkan pertandingan sampai menang. Dengan ditemani seorang asisten pelatih di ambulans, dia mengetahui kalau detak jantung Anthony mulai gak berdetak. Oleh karena itu, para petugas ambulans cepat-cepat menyelamatkan Anthony. Ini membuat Kenny dan kawan-kawan menjadi gak fokus ketika bermain, sehingga akhirnya mereka kalah, dan Kenny langsung cepat-cepat ganti baju untuk pergi ke rumah sakit. Namun sebelum dia bisa pergi, datang pelatihnya untuk memberitahu kabar yang sangat menyedihkan, yang ternyata Anthony udah meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, dikarenakan jantungnya yang melemah. Para petugas ambulans gak mengetahui gara-gara apa jantungnya bisa melemah, tapi Kenny tetap gak percaya akan itu, dan tetap mau pergi melihat kakaknya. Namun teman-teman menghalanginya, dan meminta Kenny untuk merelakan kepergian kakaknya, dan akhirnya dia pun dipeluk sama teman-temannya. Sebagai bentuk penghormatan, sebuah spanduk bergambar kaosnya Anthony diangkat di stadion basket dekat kampusnya Kenny, bersama para pemain lainnya yang udah meninggal. Alhasil timnya Kenny mengalami penurunan performa, dan menjadi sering kalah. Jadi mereka dikomentari kalau mereka susah untuk bisa menang tanpa kehadiran sosok Anthony. Beberapa waktu kemudian, Kenny masih susah untuk move on dari meninggalnya sang kakak, sehingga dia pergi ke stadion basket dekat kampus untuk mengeluarkan unek-unek akan rasa kangennya. Sambil merasa sedih, dia mengaku menginginkan sosok Anthony untuk kembali di dalam kehidupannya, sebelum dia pergi dari stadion, dan akhirnya spanduknya pun bergerak dari angin yang berhembus. Setelah melihat hasil latihan para pemain yang gak memuaskan, si pelatih memperingatkan kalau mereka gak memenangi pertandingan selanjutnya, mereka akan sayonara untuk liga basketnya, yang membuat Kenny merasa kesal dengan melempar bolanya ke atas. Tapi ketika tukang pengumpul bola datang untuk mengambil bolanya, anehnya bola itu gak jatuh-jatuh, merasa bola itu udah hilang entah kemana. Suatu hari dalam sebuah pertandingan, Kenny mulai mendengar suara-suara seakan ada yang membisikinya. Dan ketika dia diblokir pergerakannya, tiba-tiba bolanya mengoper sendiri ke salah satu temannya, sehingga akhirnya dia pun berhasil melakukan tembakan 3 point. Kejadian aneh itu terjadi lagi ke tim lawan, dengan bolanya yang udah masuk ke jaring, bolanya malah gak jadi masuk, yang membuat semua orang merasa penglihatan mereka gak beres.
Ketika timnya Kenny terancam, sayonara. Di saat-saat yang menentukan, Kenny cepat-cepat mengoper bola ke salah satu temannya, namun secara ajaib, dan akhirnya tim Kenny pun memenangi pertandingan. Kenny kemudian diwawancara sama reporter TV, dan ketika dia memberikan jawaban, dia melihat rambut salah satu reporter yang bergerak-gerak sendiri, dan dia pun ketika lagi sendirian di ruang ganti, suara-suara bisikan itu dia dengar lagi, sampai dia menjadi penasaran dengan suara air yang keluar sendiri di tempat mandi. Secara ajaib, ada sesuatu bercahaya yang muncul di sana, yang ternyata itu adalah ini membuat Kenny menjadi ketakutan, dan lanjut ditakuti lagi. Tapi Anthony mengaku gak ada niat untuk menakut-nakutinya. Namun Kenny gak percaya dengan meninjunya, dan wajah Anthony pun menjadi gak karuan, yang menandakan kalau tubuhnya gak bisa diapa-apain. Maka dari itu Anthony meyakinkannya dengan ucapan yang pernah diucap ayah mereka, kalau mereka berdua terus bersatu, segalanya bisa terjadi di pertandingan basket. Setelah bisa merasakan tangannya Anthony, Kenny mulai percaya dengan kehadiran Anthony, jadi dia mau memberitahu hal ini ke ibu mereka. Tapi Anthony bilang kalau ibu mereka atau orang lain gak bisa melihat keberadaannya, dan cuma Kenny aja yang bisa melihatnya, dikarenakan dia yang udah menjadi hantu. Dia menambahkan kalau mereka punya tujuan untuk meraih trofi Liga Basket, oleh karena itu dia akan membantu adiknya untuk bisa mendapatkannya. Ketika si pelatih berbicara sebelum pertandingan, muncul Anthony yang berbicara juga ke Kenny dengan sebuah pertanyaan, jadi dia menjawabnya, yang membuat teman-temannya pada heran dengan Kenny yang ngomong sendiri. Tapi Anthony gak berhenti sampai situ, dan mulai bercanda dengan adiknya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Setelah pertandingannya dimulai, Anthony mulai membantu timnya Kenny dengan segala cara, mulai dari membantu salah satu teman untuk mencetak poin, menghalang pergerakan lawan, sampai menghalangi bola yang dilempar tim lawan ke dalam jaring. Merasa keren dengan cara temannya Kenny memasukkan bola, para komentator melihat rekamannya lagi, dan gak menyadari kalau itu ulah dari Anthony. Bahkan si wasit menyalahkan salah satu pemain lawan yang terjatuh gara-gara Anthony menganggapnya sebagai tindakan diving. Karena skor timnya Kenny ketinggalan sedikit dari tim lawan, dan waktu yang udah mau habis, Anthony makin menggencarkan bantuannya, sampai akhirnya alhasil timnya Kenny berhasil memenangi pertandingan, dan akhirnya semua teman-teman pun merayakan kemenangan yang mantap ini. Kenny kemudian memeluk Anthony sambil teriak-teriak, yang membuat semua teman-temannya pada heran dengan Kenny. Jadi dia berusaha beralasan yang masuk akal dari apa yang dia lakukan. Dalam waktu senggangnya, Kenny melihat gebetannya si Arsi yang lagi sendirian, oleh karena itu dia memastikan mulutnya gak bau dulu, sebelum mendekati si gebetan. Kenny lalu mengajak Arsi untuk berkencan, yang disetujui dia, tapi tiba-tiba gak cuma di pertandingan, Anthony juga mengganggu Kenny di luar pertandingan, yang mulai membuat Arsi menjadi heran dengan Kenny yang ngomong sendiri. Karena merasa terganggu, Kenny pun memutuskan untuk pergi dari Arsi, dan diberitahu Anthony untuk jangan dekat-dekat sama Arsi lagi. Ini dikarenakan Arsi adalah seorang reporter, dan dia bisa memberitahu ke banyak orang, jika dia mengetahui kalau Anthony udah membantu timnya Kenny untuk menang. Namun dia merasa kalau Arsi itu orang yang baik, sehingga mereka berdua menjadi berdebat, sampai Kenny dilempar masuk ke dalam stadion basket. Di sana ada teman-temannya Kenny yang lagi main basket, dan mereka sampai gak percaya, ketika Kenny dibanting-banting sama Anthony. Tapi teman-teman yang lain tentu aja gak bisa melihat Anthony, jadi mereka merasa kalau itu gak mungkin dilakukan sama Kenny. Setelah berantem dengan gaya Bruce Lee, teman-teman Kenny mulai menanyakan ada apa dengan dia, oleh karena itu mereka mengancam akan melaporkan Kenny ke pelatih mereka. Jadi Kenny pun mengungkapkan kalau ini gara-gara Anthony, yang tentu aja gak dipercaya teman-temannya.
Oleh karena itu Kenny menyuruh Anthony untuk memberitahu mereka, yang tentu aja gak bisa dia lakukan. Sementara teman-teman yang lain makin mantap akan pemikiran mereka kalau Kenny. Alhasil Kenny ditangkap untuk diperiksa kejiwaannya, namun dia meminta Anthony untuk membuktikan ke teman-teman kalau dia ini gak sinting. Dan akhirnya Anthony pun mau membantu. Kenny lalu menyuruh temannya yang paling pendek untuk memasukkan bola dengan memegangi jaring. Jadi dia mulai melakukannya, lalu Anthony membantu si teman untuk terbang, dan akhirnya dia pun berhasil. Tapi teman-teman yang lain masih belum percaya, oleh karena itu Anthony langsung menunjukkan kemampuan supernaturalnya, dan akhirnya semua teman-teman pun pada percaya. Di pertandingan selanjutnya, Arsi datang seperti biasa untuk menyaksikan pertandingan, di mana dia suka duduk bersama rekannya yang bernama Mikulski. Setelah mengusir salah satu teman media, Mikulski berbicara dengan Arsi secara private, dan menduga ada sesuatu yang gak beres dengan timnya Kenny dengan cara mereka memenangkan pertandingan, terutama dengan Kenny sendiri. Jadi dia menyuruh Arsi untuk memberitakan hal-hal yang gak beres itu jika udah ditemukan, supaya media mereka makin mantap di kalangan masyarakat. Setelah beberapa waktu pertandingannya berlangsung, ada seorang pemain lawan yang mengejek Kenny tentang Anthony, yang tentu aja membuat Kenny menjadi gak senang. Ini didengar Anthony, oleh karena itu dia mengerjai si pemain lawan itu dengan merasukinya, lalu melempar bola sampai mental, dan membuat dia ketawa sendiri. Gak sampai situ aja, Anthony masuk ke dalam bola itu untuk menakuti si pemain lawan, dan menyuruh dia untuk jangan macam-macam lagi sama Kenny, atau gak dia bakal habis. Setelah memenangi pertandingan, Anthony mengajak Kenny untuk mengunjungi kuburannya, tapi dia mau berkencan dengan gebetannya, yang membuat Anthony menjadi kesal. Akhirnya, momen romantis itu makin dirasakan Kenny dan Arsi ketika makan malam di sebuah restoran yang mantap, di mana tentu aja Anthony menjadi pengacau lagi bagi Kenny. Dan mengganggu momen dia bersama dengan Arsi. Namun untungnya Arsi masih merasa senang bisa berkencan dengan Kenny, dan tepat sebelum mereka tukeran gong, datang Anthony yang lagi-lagi mengganggu momen yang dia tunggu-tunggu selama ini. Jadi supaya gak diganggu, Kenny melakukan penukaran gong dengan cara yang gak biasa dan cepat, sehingga Anthony gak bisa sempat untuk menghalangi momen mantapnya. Dalam pertandingan selanjutnya, salah satu temannya Kenny dirasuki sama Anthony, dan gak sengaja mendorong salah satu pemain lawan sebelum dia memasukkan bolanya. Oleh karena itu wasit menganggapnya sebagai pelanggaran, dan dia pun digantikan dengan pemain lain, yang akhirnya membuat dia kesal sama Anthony. Kenny mengetahui kalau si teman dirasuki sama Anthony, jadi dia meminta maaf, tapi si teman meminta Kenny untuk menyuruh Anthony jangan deket-deketin dia lagi. Setelah Anthony muncul, Kenny bilang kalau dia udah keterlaluan, namun dia gak terlalu mempedulikannya, karena sebentar lagi dia bisa merasakan seperti apa berada di turnamen untuk keempat tim besar itu. Dalam satu kesempatan bersama dengan Kenny, ibunya bilang kalau ketika dia melihat Kenny bermain, dia merasa Anthony juga ada di sana. Ini membuat dia merasa kangen sama Anthony dengan memeluk Kenny, tapi sayangnya Anthony gak bisa ikutan memeluk mereka, karena wujudnya yang udah menjadi hantu. Esok harinya, Arsi terlihat lagi membuat artikel tentang pertandingan kemarin sambil menonton cuplikannya, dan ketika menerima telepon dari Mikulski, dia melihat sesuatu yang berwarna kebiruan pada saat temannya Kenny loncat untuk memasukkan bola. Dia lihat lagi dengan lebih seksama kali ini, dan menyadari kalau si teman gak memegang bolanya, melainkan warna kebiruan itu yang membantunya untuk memasukkan bola. Rekaman selanjutnya adalah rekaman ketika si teman kesal sama Kenny, dan dari apa yang diucap si teman tentang Anthony, akhirnya Arsi pun mengetahui kalau Anthony udah datang sebagai hantu untuk membantu timnya Kenny. Di malamnya, teman-temannya Kenny datang membicarakan tentang Anthony, di mana mereka mengungkapkan kalau mereka udah gak mau dibantu lagi sama Anthony, karena merasa hal ini udah salah. Jadi mereka mau Anthony untuk jangan bermain lagi bersama mereka. Ini tentu aja diprotes Anthony, dan akhirnya dia pun marah besar. Setelah tenang beberapa saat kemudian, Anthony mengungkapkan kalau dia sebenarnya gak mau meninggal dulu, karena dia masih ada tujuan untuk bisa memenangi turnamen basket bersama teman-teman. Dia menambahkan jika Kenny mau menginginkan dia untuk pergi, dia tinggal bilang aja, dan dia akan pergi menghilang.
Merasa gak enak akan itu, Kenny pun memutuskan untuk mempersilahkan Anthony untuk tetap bersama dengan teman-teman sampai memenangkan turnamen, karena dia sendiri yang menginginkan hal itu. Dalam hari pertandingan, Kenny bertemu dengan Arsi untuk membicarakan tentang Anthony. Tapi sebelum dia bisa membicarakannya lebih lanjut, dia udah harus pergi untuk meeting bersama teman-teman, jadi dia meminta ke Arsi untuk mempercayainya tentang Anthony. Ini membuat Arsi menjadi berat hati untuk melaporkan hasil penyelidikannya tentang Anthony. Oleh karena itu ketika dia bertemu dengan Mikuski yang udah bersama 2 orang dari media yang lebih besar, dia memutuskan untuk gak memberitahu tentang Anthony, dan akhirnya hasil penyelidikannya pun dibuang ke tong sampah. Sebelum pertandingannya dimulai, ada seseorang dari tim lawan yang merupakan teman dari Kenny yang mengungkapkan rasa belasungkawanya atas kepergian Anthony. Namun ketika pertandingannya dimulai, Anthony melihat si teman yang ternyata jago dan membawa timnya unggul sementara, namun dia sendiri udah disuruh untuk jangan mengganggu permainan dari suruhan Kenny dan kawan-kawan. Tapi karena merasa kesal, dia akhirnya memutuskan untuk mengganggu si teman itu ketika menembakkan bola, dan dia pun pada akhirnya timnya Kenny menang, namun ini membuat Kenny merasa kesal sama tindakan Anthony, jadi dia harus menemani teman baiknya yang dirawat di rumah sakit. Ketika berduaan bersama dengan Anthony, Kenny menyadari kalau semua kemenangan ini adalah berkat Anthony, tapi dia juga menyadari kalau tindakan dia semua itu adalah bentuk kecurangan, oleh karena itu dia kembali meminta Anthony untuk jangan mengganggu permainan. Anthony memperingatkan kalau tanpa bantuan dia, timnya Kenny akan kalah, yang dibalas Kenny kalau timnya akan menerima kekalahan kalau begitu, dan akhirnya Anthony pun menjadi marah. Akhirnya tiba saatnya untuk pertandingan final, di mana timnya Kenny berusaha sebisa mungkin untuk memenangkan pertandingan, namun pada akhirnya mereka kesusahan untuk memimpin skor. Ketika waktu istirahat, semua teman-teman pada marah-marah. Jadi Kenny memotivasi teman-teman dengan membawa nama Anthony, mengingatkan bagaimana mereka pernah bermain bersamanya waktu dulu dengan penuh semangat. Alhasil permainan mereka menjadi lebih mantap, dan bisa mengejar poin dari tim lawan. Di saat istirahat di samping lapangan, si pelatih menyuruh Kenny untuk menembakkan bolanya, yang membuat dia teringat tentang ayahnya yang pernah menyampaikan hal itu. Oleh karena itu setelah pertandingannya dimulai lagi, dan Kenny mendapatkan momennya untuk menembakkan bola, dia melihat Anthony yang muncul dan mau membantu memasukkan bola ke dalam jaring. Tapi Kenny menyuruhnya untuk jangan dibantu, lalu dia menghilang, dan akhirnya bolanya pun akhirnya timnya Kenny berhasil memenangi pertandingan terakhir, dan Kenny pun teriak sekenceng-kencengnya. Dia kemudian melihat Anthony yang pergi menjauh dari lapangan, dan pergi menuju ke cahaya yang udah menunggunya. Jadi Kenny mendekatinya, yang membuat Anthony merasa bangga akan keberhasilan tim dan adiknya. Sekarang, Anthony udah dipanggil sama mereka, dan mereka mau Anthony untuk bermain bersama tim mereka. Setelah salam perpisahan terakhir, Anthony berjalan ke cahaya, dan akhirnya dia pun pergi. Film diakhiri dengan si pelatih yang menganggap Anthony itu adalah pemain ke-6 mereka, yang dibenarkan Kenny, dan akhirnya dia pun merayakan kemenangannya bersama dengan banyak orang.